Hai guys, welcome back to Kepo bareng Stella. Kepo banget. Cie, kalian bisa lihat gak Stella lagi duduk di mana? Stella lagi duduk di kursi panas. Panas, 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 panas. Nah, kenapa guys panas? Karena video kali ini Stella mau cerita pengalaman pribadi Stella dalam mencari pekerjaan di Taiwan. Yang mana mungkin sebagian orang berpikir bahwa pengalaman ini adalah pengalaman yang menyedihkan. Menyedihkan bagi orang-orang. Tapi Stella berpikir bahwa pengalaman ini itu tidak menyedihkan, tetapi harus dibagikan ke teman-teman semua. Karena apa teman-teman? Karena Stella tidak mau teman-teman mempunyai pengalaman yang menyedihkan yang sama dengan Stella. Nah, tapi menyedihkannya itu seperti apa sih? Nah, ini kalian harus kepo dulu guys. Jangan kalian skip ya video ini supaya kalian tidak miss informasi di dalam video kali ini. Dan kalau video kali ini itu bermanfaat menurut kalian, bantu Stella untuk like dan share supaya mungkin siapa tahu teman kalian juga membutuhkan video ini. Ya. Dan jangan lupa juga untuk komen kalau misalnya kalian ingin bertanya sesuatu atau kalian punya ide lain atau tips lain, kalian bisa komen kok di video ini gitu. Dan yang terakhir yang paling penting lagi adalah bantu Stella subscribe channel Kepo bareng Stella. Supaya apa? Supaya Stella bisa semangat berkali-kali lipat untuk buat video lainnya. Tentunya buat kalian semua. Gitu ya guys. Dan di akhir video ini, jangan di skip ya guys. Di video akhir ini, Stella akan kasih tips untuk kalian semua yang mau melamar kerja di perusahaan asing atau yang mau melamar pekerjaan di Taiwan. Seperti itu ya guys, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita kemana? Time to kepo! Oke, jadi ceritanya itu bermula ketika sekitar bulan Februari Maret tahun 2020, di mana kampus Stella itu membuka pendaftaran baru untuk mahasiswa baru, tahun ajaran baru tentunya. Waktu itu juga Stella sudah mulai siap-siap untuk lulus dari S2 juga. Jadi ada timbul pertanyaan bahwa setelah S2 mau ngapain sih? S3 atau kerja? Pertanyaan ini itu juga pasti timbul buat kalian semua guys yang pernah merasakan dimana ketika kalian lulus sekolah, lulus kuliah, kalian pasti timbul pertanyaan bahwa kalian mau kerja atau kuliah. Sama guys, aku juga seperti itu, galau. Nah, singkat cerita, waktu itu Stella memutuskan untuk mendaftarkan dengan syarat bahwa Stella harus mendapatkan full scholarship. Dengan lain kata, biaya sekolah ditanggung, biaya hidup juga ditanggung oleh kampus. Singkat cerita, bulan Juni-Juli pengumuman dan Stella mendapatkan berita bahwa Stella mendapatkan full scholarship. Jadi karena Stella mendapatkan full scholarship, akhirnya Stella mendaftarkan diri sebagai mahasiswi S3 di NTUST Taiwan. Oke, dan sekarang adalah cerita di mana mulanya kenapa Stella mencari kerja. Kok aneh sih sudah diterima S3 tapi tetap mencari kerja? Ya, itulah sifat keponya Stella bermunculan. Jadi, Stella itu melihat teman-teman Stella yang mencari pekerjaan dan ternyata mereka mendapatkan pekerjaan. Dan setelah Stella dengar, pendapatan mereka itu jauh lebih tinggi daripada kuliah S3 tuh guys. Siapa sih manusia mana yang tidak mau gitu ya pendapatan yang lebih tinggi, ya kan? Akhirnya Stella memutuskan untuk mencari kerja waktu itu.
Tapi anehnya di perusahaan di mana teman-teman Stella diterima itu, kok Stella tidak merasa sreg ya untuk mendaftar diri di sana untuk waktu itu ya. Ya nggak tahu kenapa gitu. Bodoh juga ya kalau dipikir-pikir. Well, mungkin itu adalah campur tangan Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, oh kamu tidak perlu melamar pekerjaan sekarang ini. Mungkin. Tapi ya namanya manusia ya. Stella selalu berusaha, kepo, pingin tahu gimana sih rasanya interview gitu. Apalagi di luar negeri. Nah makanya sekarang ini Stella juga cerita ke kalian semua pengalaman Stella interview di luar negeri. Oke, sekarang kita ke perusahaan yang pertama. Perusahaan pertama ini itu Stella dapatkan panggilan interview lewat Ilingsi. Di mana Ilingsi ini adalah website untuk orang-orang Taiwan. Mereka mengupload CV-nya mereka di sana, dan kalau cocok dengan company-nya akan menelpon kita dan memanggil kita untuk interview. Nah, hal tersebut juga sama dengan Stella, dan waktu itu Stella mempersiapkan dengan baik dari CV, kemudian dari cara untuk interview, bahasa, itu Stella siapkan dengan baik. Nah, sekarang kita ke tahap interviewnya, cerita interviewnya. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah tolong ceritakan tentang diri kamu. Nah, di sini Stella cerita tentang siapa Stella, kelebihan, kekurangan, dan menurut Stella sih, ya ini pertanyaan yang umum. Semua orang bisa mempersiapkan dan menjawabnya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Mereka menanyakan di kuliah kamu itu belajar apa? Jadi kelas-kelas yang kamu ambil itu mereka tanya, kalian belajar apa dari kelas tersebut? Well, ya Stella cerita semua yang Stella dapatkan waktu itu. Kemudian pertanyaan ketiga. Nah, ini yang penting guys. Ketika kalian menulis pengalaman kalian di CV, itu adalah bagian yang sangat penting ketika kalian interview. Mereka akan menanyakan lebih atau fokus ke bagian pengalaman kalian. Nah, di kasus Stella itu menulis pengalaman Stella magang sebagai konsultan di Indonesia. Jadi mereka menanyakan pengalaman Stella waktu internship, apa yang Stella lakukan, apa yang Stella dapatkan, seperti itu ya. Oke, setelah pertanyaan ketiga, mereka menanyakan pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat ini itu berkaitan dengan hal-hal praktikal. Mereka ingin tahu sih, pengetahuan kita itu sampai di mana sih? Apakah sesuai dengan pekerjaan yang mereka tawarkan ke kita atau enggak. Jadi di sini pengetahuan kalian, skill kalian diuji. Nah, siap-siap guys. Oke, setelah pertanyaan keempat, setelah mungkin mereka suka dengan kamu, mereka akan lanjut ke pertanyaan kelima. Berapa gaji yang kamu harapkan? Nah, di sini guys, kalau kamu punya pengalaman, kalian boleh kok nawar untuk meminta gaji yang lebih tinggi. Tapi kalau kalian masih fresh graduate, saya sarankan untuk mengikuti apa saja gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Well, singkat cerita, selesai interview, saya diberitahu bahwa, well, terima kasih untuk interviewnya, informasinya sudah dapatkan, kita kumpulkan, tapi saya minta waktu untuk menanyakan apakah kamu bisa bekerja di company saya atau tidak. Karena seperti yang kamu tahu bahwa company saya ini adalah company kecil, hanya 5-10 orang. Jadi saya bilang, oh ya nggak apa-apa, saya tunggu gitu. Akhirnya saya pulang dan saya tunggu, dan ternyata 1 minggu kemudian saya ditelepon bahwa saya tidak mendapatkan kesempatan kerja di tempat itu. Sedih guys. Dan alasannya adalah yaitu perusahaannya terlalu kecil untuk menerima orang asing bekerja. Sedih ya guys. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok sudah tahu perusahaannya kecil tapi kok malah memanggil saya sebagai orang asing untuk interview? Jadi awalnya itu mereka tidak tahu guys kalau saya itu adalah orang Indonesia atau orang luar negeri. Karena CV yang saya masukkan ke dalam Ilingsi itu otomatis berubah bahasa menjadi bahasa Mandarin. Jadi mereka taunya saya itu adalah orang Taiwan yang bisa mereka pekerjakan. Oke, sekarang kita ke perusahaan kedua. Tadadang! Perusahaan kedua ini belajar dari pengalaman di perusahaan pertama, saya memilih perusahaan yang lebih besar. Nah, kemudian saya mendaftar lagi di Ilingsi, dan ternyata, saya mendapatkan kesempatan untuk interview lagi. Well, ketika saya dipanggil, saya ke sana,
Pertanyaannya ternyata sama guys. Nah jadi ya itu guys, kegagalan di interview pertama itu membuat saya untuk bersiap di interview yang kedua. Jadi kalian yang gagal untuk mendapatkan pekerjaan jangan bersedih, kalian masih punya kesempatan-kesempatan lainnya. Well, interview kedua, interviewnya pun saya jawab dengan bahasa Mandarin. Walaupun ada pertanyaan yang saya tidak mengerti, saya bisa menanyakan dalam bahasa Mandarin dan mereka menjawab dengan bahasa Mandarin juga. Jadi menurut saya hal ini tidak mengganggu penilaian mereka dalam mempekerjakan saya di perusahaan mereka. Tetapi teman-teman, di saat ketika saya harus mengisi biodata saya untuk menjadi pekerja di situ, saya terhalang oleh satu pertanyaan. Nah, kalian simak baik-baik ya. Apakah kamu telah lulus sertifikasi ujian? Ini kasusnya adalah sipil ya, jadi konsultan atau konstruksi atau sertifikasi apapun berkaitan dengan sipil, ya tentu saya adalah orang asing sehingga saya tidak perlu mengikuti sertifikasi tersebut. Dan ternyata mereka membutuhkan sertifikasi tersebut, ya otomatis saya tidak diterima. Jadi itu adalah alasan-alasannya ya guys, kenapa saya tidak diterima oleh kedua perusahaan yang saya dipanggil untuk interview. Nah, semoga cerita-cerita ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua yang lagi atau mau mencari pekerjaan di luar negeri atau di perusahaan asing. Oke, sekarang kita ke tahap atau Stella mau bagi-bagi tips. Dari cerita-cerita yang tadi, Stella bisa simpulkan ada 3 tips utama atau terpenting yang kalian harus siapkan sebelum kalian interview. Yang pertama adalah CV. CV kalian itu sangat penting karena akan dipakai ketika interview. Jadi isinya itu kalian harus perhatikan baik-baik apa yang kalian tulis. Pengalaman kalian itu sangat penting. Bagaimana kalau kalian tidak mempunyai pengalaman bekerja atau internship? Kalian bisa menguraikan pengalaman kalian ketika kalian berkuliah. Tentunya itu akan menjadi nilai plus, guys. Oke, sekarang yang kedua. Menurut pengalaman Stella, kalian harus mencari perusahaan yang sesuai dengan kita, yaitu orang asing, yang mau menerima orang asing dan bisa menerima orang asing. Jangan sampai kayak cerita yang pertama, mereka tidak bisa menerima orang asing karena perusahaan terlalu kecil. Yang ketiga adalah bahasa, karena ketika Stella interview, Stella menggunakan bahasa Mandarin. Ya, walaupun tidak sempurna, tetapi Stella berusaha untuk menggunakan bahasa Mandarin. Jadi, buat kalian semua yang mau bekerja di perusahaan asing maupun di luar negeri, please siapkan 3 hal ini. CV, kemudian perusahaan mana, lalu ketiga adalah bahasa. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan subscribe channel Kepo Bareng Stella supaya Stella lebih semangat lagi untuk buat video-video lainnya. Sampai jumpa!